Salam saudara-saudara semua. Saya punya 10 menit untuk berbagi hidup yang dikuduskan dalam melayani. Ini tema 10 sampai 23, yaitu hidup dalam kekudusan. Sebab Allah kita itu dikuduskan, yang dipisahkan maka kita mengikuti Dia. Kita juga harus dipisahkan untuk menjadi kudus. Bukan hanya pelayanan, tapi juga harus dalam kehidupan sehari-hari. Itu sama. Ayat 1 sampai 9 mengatakan, yaitu pelayanan perorangan. Tuhan berfirman kepada Musa, perintahkan kepada orang Israel bahwa mereka harus supaya lampu dipasang dan tetap menyala. Dan kita harus selamanya turun-temurun melakukan ketetapan ini sampai selama-lamanya dan turun-temurun. Walaupun sekarang kita tidak lagi menyalakan lampu itu. Coba doa awal bulan tahun kemarin, adakah kalian datang di mana Alice MG May dia mendramakan di renungan pagi, baik di Typhoon 8 atau dalam pandemi kita dari hari Selasa sampai Jumat. Kita masih perkara apapun kita datang di tempat ini untuk menyalakan lampu dan perkara yang harus kita lakukan sampai Tuhan Yesus datang kembali. Juga di perjanjian baru, kita semua masing-masing adalah dihitung sebagai imam. Dan jangan berpikir itu Allah yang berbicara kepada imam, ini tidak ada urusan dengan kita. Tetapi sesungguhnya kita di dalam pelayanan kita juga harus punya jiwa yang kudus. Dan juga kita harus setia. Sebab kekudusan Allah tidak boleh sembarangan. Sebab dikatakan kamu harus di situ mengatur lampu-lampu di hadapan Tuhan. Dan juga di sini juga ini roti juga demikian. Di sini harus dipersembahkan 2/10 tepung eva, dan di sini kedua ini kalau saya di internet saya untuk meneliti seberapa beratnya itu 4 kg, belum lagi ditambah air, dan setiap minggu harus diganti yang baru. Ini satu juga harus bukan hanya menggunakan kekuatan rohani dan tapi juga jasmani. Seperti dia katakan 7, ini merupakan korban api-apian. Korban api-apian seluruhnya dikuduskan. Kemudian korban persembahan ini setelah dibakar habis tidak lagi menjadi milikmu. Tetapi di sini dikatakan orang bisa memakannya. Dan api yang dibakar itu yaitu api yang dibubur, ya, api makan dengan kemenyan. Allah menggunakan bau kemenyan sebagai bau persembahan yang harum bagi Tuhan. Dan di dalam kekudusan manusia ingin bagi kita mendekat dan punya untuk ada hubungan. Ada interaksi dalam pelayanan. Orang terus menguji diri sendiri dalam mengikuti Allah, dan ini merupakan kesetiaan yang membawa pengalaman yang membawa perubahan, yaitu pelayanan perorangan. Dapat 10 sampai 23 hidup dalam kekudusan. Ini dalam satu komunitas. Di sini dikatakan ada seorang percampuran darah antara Israel dan Mesir. Sesungguhnya ini campuran darah, keturunan darah ini sudah tidak lagi dikudus. Dia dikuduskan. Dia di situ menghujat dan mengutuk. Dalam kata-kata dia juga tidak lagi kudus.
Kalau kamu melihat di sini dia melanggar 10 perintah Allah. Yang ketiga, menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Jadi orang ini tidak dikudus, dia berdosa, dia harus menghadapi hukuman. Dan jadi hukuman itu apa? Yaitu seluruh jemaat harus melontari dia dengan batu sampai mati. Dan pada penghukum masa itu yang menghujat nama Allah harus dihukum mati, dan seluruh jemaat harus melontari dia dengan batu. Baik dia orang asing atau penduduk asli, harus lakukan. Mengapa harus mempertegaskan hal ini? Sebab di tradisi di masa itu, kalau kamu adalah penduduk asli dan penduduk datang, itu hukum yang berlaku mereka itu berbeda. Tetapi Allah, dia Allah yang sama terhadap sesama. Dia tidak lebih sayang padaku, dia membencimu. Tetapi di dalam Allah kita semua sama. Tetapi pada saat kamu melanggar hukum, kamu akan dihukum, baik itu kamu orang pendatang atau penduduk asli. Dan seperti yang dikatakan, mata ganti gigi ganti gigi, di kitab 5 Musa itu jelas, dengan jelas. Kalau kamu melukai mata orang, maka matamu juga harus dilukai. Ini adalah sifat Allah, sebab Allah itu kudus. Dia juga dipisahkan, jadi kita harus juga hidup yang kudus. Dari perorangan sampai pada satu komunitas juga, dia punya hukum ketetapan, dan juga ada tanggapan dari orang. Dan juga sini memberkati kita semua, kita di dalam Allah, kita harus hidup dalam kekudusan Allah. Ini adalah langsung ada bagi kita. Terima kasih atas sharing dari bos. Pasal 24 mempunyai spesial mengatakan di kitab Imamat bagaimana kita mengatakan kekudusan. Allah adalah Bapa. Dari dia adalah roh, seperti di mana dikatakan Yesus pada perempuan Samaria, kamu menyembah Allah dengan roh dan kebenaran, dan setiap tindakan dan niat kita seperti kita telah tanda tangan hadir melakukan yang benar. Tetapi Allah melihat isi hati orang, sebab dia adalah roh, jadi dia akan melihat niat kita, tujuan kita. Dia tahu cara pikir kita dalam hati kita. Tetapi Bapa dari segala loh, dia yang menciptakan segala alam semesta yang bisa dilihat, walaupun dia tidak yang dapat kita lihat. Dari ciptaannya kita bisa mengenal Allah yang tidak dapat dilihat, seperti ada pagi, ada malam, segala semuanya ada aturannya. 6 hari, sesudah 6 hari ada hari Sabat, ada pekerjaan, ada istirahat. Ini Allah kita. Baik dia membentuk segala, ada besar kecil benda penerang, ada bulan, ada matahari, ada bintang yang mengatur waktu seluruh dunia lewat aturannya, menghidupkan akan kehidupannya, seperti musim
panas itu panas, masuk musim gugur, mulai masuk di musim panen. Kita ada hari raya Pondok Daun, ada tahun baru, dan Cina kita sebut dengan, kalau ada hari hari raya Tung lebih besar daripada hari raya, sebab dalam hasil panen setahun kita kumpulkan kemudian rayakan. Dan sampai di musim dingin, semua makhluk juga istirahat. Sesuatu yang spesial yaitu bumi seperti kemiringannya 22 derajat, seperti bumi ini bulan. Kita mengatakan kutub utara, kutub selatan itu miring. Jadi cara aturan dari 4 musim itu oleh hikmat Allah itu berlaku. Seluruhnya Allah, roh Allah yang menciptakan segala dunia material, dari laut dan dari segala makhluk. Kita mengenal Allah kita, Allah yang kudus. Dia mengatasi segala ciptaannya. Kalau kita katakan kekudusan ini melampaui kemuliaan dan kekekalan Allah. Segala makhluk, segala sesuatu yang di bumi ada hubungan dengan Dia, tetapi Dia mengatasi segalanya, segala sesuatunya. Jika manusia berdosa, dunia rohani, dunia material juga di situ dicemarkan. Tapi kita bersyukur pada Allah, bukan hanya Dia menciptakan waktu, ada aturannya di dalam kehidupan, perjalanan hidup dalam manusia dalam sejarah. Di dalam sejarah Allah tetap berjalan di dalam dunia material ini. Dia Allah, tetapi Dia melampaui sejarah. Jadi hari ini di tahun 2026 hidup sekarang, Dia Allah 2026 tahun yang lalu, Dia yang dulu, sekarang, dan yang akan datang. Kamu tidak dapat menduga apa yang terjadi apa yang terjadi 3-5 tahun di situ, sebab Allah sudah di situ. Aku menunggumu segala proses, aku menjagamu dan melihat segala perkara terjadi. Sekitar tahun 1400 sebelum Masehi, di mana orang Israel keluar dari Mesir, Allah mendengar seruan penderitaan mereka. Dia mendengar mereka berseru kepada Allah. Berdoa atau memohon dengan berseru itu berbeda. Atau kamu boleh berseru juga boleh dikatakan mengeluh, sebab hidup susah, menjadi budak di Israel yang terus ditindas. Tetapi waktu kita berseru kepada Allah. Mohon Engkau ulurkan tanganmu, mohon Engkau bekerja, mohon Engkau menyelamatkan. Dan Allah membiarkan orang Israel tinggal di Mesir 400 tahun, kemudian membawa mereka keluar. Di sini juga sejajar dengan tanah Kanaan. Setelah waktunya penuh, dikarenakan setelah penuh hari
ke dosa, ke dosa kesalahan Kanaan, maka dilenyapkan di muka bumi. Kemudian membawa orang Israel di tanah yang penuh dengan madu dan susunya. Allah yang berkuasa atas sejarah. Dia tidak dengan sengaja karena membawa mereka keluar masuk ke tanah Kanaan dan membunuh orang Kanaan, tetapi oleh karena dosa orang Kanaan sendiri, dosa mereka lebih dalam daripada Sodom dan Gomora. Tuhan di situ tunggu 400 sampai 400 tahun, di mana Allah berkata kepada Abraham untuk memusnahkan kota itu, dan Abraham di situ berdoa. Jadi kita melihat orang Israel, nenek moyang mereka juga berdoa bagi Kanaan, sampai di mana hari mereka penuh, maka Allah membawa mereka keluar dari Mesir. Di antar tahun 400 tahun, orang Israel sudah lupa Allah nenek moyang mereka. Mereka mengikuti budaya dan tradisi dari Mesir. Apa yang ditakuti oleh orang Mesir, mereka juga takut. Allah menyuruh Musa membawa mereka keluar dari Mesir dan mengalahkan semua dewa-dewa ilah-ilah Mesir, sehingga mereka tahu bahwa Allah lebih besar dari Allah orang Mesir, sampai pada membunuh anak sulung. Anak sulung ini bukan Allah sendiri dalam keselamatan ini, tetapi juga bersama dengan ikut serta orang Israel. Mengapa malaikat maut tidak masih memelihara anak sulung orang Israel? Sebab mereka telah mengusap darah anak domba di ambang pintu pada saat malaikat maut di situ melewati. Mereka tahu bahwa mereka adalah umat yang dipilih, seperti di depan kita lihat seperti di drama, di film atau bagaimana kita melihat Allah menghukum orang Mesir. Seperti itulah batu telah itu dinyatakan Allah, kalau orang Israel, kalau mereka tidak masuk dalam rumah, mereka juga akan kena bencana barah, yaitu mereka, dan juga batu itu kalau menghadapi bencana akan kematian anak sulung. Kalau orang Israel tidak, mereka berjaga-jaga dan tidak mengoleskan darah anak domba di ambang pintu, maka malaikat maut juga akan membunuh bagi keluarga yang di ambang pintunya tidak ada olesan darah. Kita sebagai umat Allah, kita di gereja bukan hanya menonton film, tetapi kita harus tindakan iman untuk menanggapi. Jadi pada saat perkara terjadi, kita tahu mengapa orang bisa keluar dari Mesir, tetapi keluarga ini masih meratapi akan kematian anak sulung, akan kematian hewan yang sulung. Sebab mereka tidak siap. Tapi bangsa asing waktu mereka demikian, mereka juga mengikuti di Paskah itu. Mereka waktu orang Israel keluar dari Mesir, mereka juga ikut bersama.
Di situ 600.000 orang bersama keluar dengan kemegahan mereka keluar dari Mesir. Mereka seperti pasukan mereka keluar. Sebab mereka merayakan Paskah. Mereka mendengar yang Tuhan perintah. Setiap langkah mereka jelas menanggapi Allah. Jadi waktu keluar dari Mesir mereka bisa bersama menyeberang Laut Tebarau. Ya walau menghadapi kesulitan masih ada keluhan mereka, tetapi karena Allah membawa mereka sampai ke Gunung Sinai dan dengan jelas kehendak keselamatannya dinyatakan. Mendirikan kemah pertemuan dan ruang kudus agar aku diam di tengah-tengah umatnya, menjadikan mereka sebagai bangsa yang kudus, sebagai kerajaan imam di seluruh bumi. Oleh karena umat bangsa pilihan ini untuk mengenal Allah, seperti ada hadir dalam seperti tiang api, awan dan tiang awan. Ini merupakan sebuah tanda di dunia material, yaitu kemuliaan Allah diam di tengah-tengah umatnya. Kita jangan lupa umat ini adalah umat rakyat yang bagaimana? Mereka adalah para pengembara yang keluar dari Mesir yang tidak mengenal Allah, tapi hanya hubungan darah, mereka keturunan dari Abraham. Sebab mereka dihina dan ditindas sebagai budak di Mesir, tidak seperti yang kita lagi seperti yaitu umat pilihan Allah di perjanjian lama. Mereka terus hidup, yaitu dari hari Paskah semua mulai berubah, yaitu harus mendengar perintah Allah sebab baru bisa menjadi umat Allah. Bapa Roh lewat tiang api, tiang awan menyatakan dirinya bagaimana agar rakyatnya merasa aman. Aku diam di tengah-tengahmu, aku Allah yang kudus. Jadi Allah lewat kitab Imamat perintah Allah, jangan takut. Manusia bisa berdosa, tetapi Allah telah membuka jalan anugerah. Lewat pengorbanan, persembahan, kamu bisa mendekat kepada Allah. Lewat pengakuan dosa, kamu bisa kembali untuk berdamai kembali dengan Allah. Mendekat pada Allah bukan seperti laporan, Tuhan aku di sini, lihatkah aku akan aku, tetapi di hadapan Allah menerima berkat dari Allah, menerima firman Allah. Dimulai berubah dari suku mereka dan menerima berbagai berkat, sebab Allah membawa mereka ke negeri Kanaan, di mana negeri yang penuh susu dan madu. Dan yang akan datang mereka akan belajar bagaimana untuk bertani, akan memanen, dan juga mengikuti perintah untuk mendapatkan berkat dari negeri itu. Saya seperti membawa cukup panjang kata pengantar. Mengapa hari ini kita bisa sampai di pasal 24? Sebab Allah yang kudus, dia diam di tengah-tengah umatnya. Ini merupakan salah satu doa dari Musa. Kalau engkau tidak menyertai rakyatmu, kamu jangan menyuruh aku untuk menuntun orang Israel pergi. Dan ini juga menanggapi seruan dari bangsa itu dan juga Musa. Bagaimana kamu tahu aku menyertai bangsa ini?
Bagaimana kamu tahu aku membawa bangsa ini melewati jalan padang gurun? Kamu melihat kemah pertemuan di tengah-tengahmu, kamu akan tahu bahwa aku berjalan di tengah-tengah bangsa itu dengan tiang awan dan tiang api, menuntun jalan bangsa itu. Allah Kudus di tengah bangsa itu mempunyai bermacam-macam tradisi dan juga telah dicemari dengan tradisi Kanaan, seperti yang dikatakan, jangan mempersembahkan anak kepada Molok. Allah telah mempersiapkan terlebih dahulu sebelum masuk ke anak-anak. Allah telah memperingati mereka untuk menghadapi percobaan di Kanaan. Allah bukan melihat kamu di hari ini, tapi kamu 10 tahun, 20 tahun yang akan datang. Allah tetap melihatmu, sebab Allah menyertai kita. Lewat kemah pertemuan membawa orang Israel satu tanda bahwa aku diam di tengah-tengahmu, aku tetap berjalan bersamamu. Tetapi mohon, aku minta kepadamu, jangan meremehkanku, jangan menghina hadiratku, jangan menghina kekudusanku, sebab aku Allah yang kudus, diam di tengah-tengah umatnya. Akulah Allah yang menguduskanmu. Mendekatlah padaku untuk menyembah, merayakan hari raya, hari Sabat. Aku yang akan menguduskanmu. Dan tema di hari ini yaitu dengan PowerPoint. Hampir sama apa yang dibahas dengan Pastor tadi, Joas. Dan yang poin utama di hari ini yaitu luar dalam harus dalam satu kekudusan. Dalam bahasa Gereja 61 yaitu integrat. Luar dalam harus selaras. Kita datang ke hadapan Allah bukan kita melihat conference. Allah ada di dalam hati kita. Kita mempersembahkan korban persembahan. Bukan segala dosa kita nyalakan di atas pada domba atau lembu persembahan. Atau kita jangan melemparkan dosa kita kepada lembu. Kamu harus meletakkan tanganmu di atas kepala lembu atau domba untuk menyatakan dosa-dosamu. Sesungguhnya apa yang kita akui Allah tahu, tetapi kalian harus dengar dengan tegas, jelas. Yang tidak kamu akui Allah pun tahu. Kalau lembu, domba, kalau tidak dipersembahkan tapi tidak ada pertobatan penuh, Allah itu tahu, sebab Dia tidak bisa kita bohongi, sebab Allah Roh, Bapa Roh, Dia mengetahui akan isi hati kita. Seperti yang menghakimi Yesus. Mengapa murid-murid bertanya, ada orang bertanya kepada murid-muridnya, mengapa Yesus makan tidak mencuci tangan terlebih dahulu? Yesus seperti ada alat pendengar, Dia apapun bisa mendengar dan mendengar perkataan orang Farisi itu. Di sini baru memberikan kita tahu apa itu Allah. Dia tahu luar dalam segala kelakuan kita, dan lebih jelas lagi hati sanubari kita. Dia tahu setiap gerakan dan niat dalam hati sanubari kita. Dari luar dalam harus menjadi satu. Dan juga di sini luar dalam di sini menerangkan yaitu ruang kudus. Luar dalam juga menjadi harus dalam yang integrasi seperti Toba ini. Imam mempersembahkan korban persembahan siang malam di
kemah pertemuan dan kemah bangsa itu mengelilingi kemah pertemuan dan Allah diam di tengah-tengah bangsa. Itu bagaimana agar kemah pertemuan dengan kemah bangsa itu bagaimana menjadi satu. Jadi inilah topik di hari ini. Imam di dalam kemah pertemuan melayani di kemah pertemuan, dia harus menyalakan lampu, mempersiapkan roti sajian, tetapi kekudusan Allah juga menyatakan kekudusan semua bangsa itu seperti dalam perkataan yang harus menguduskan nama Allah, bukan hanya di hari Sabat menyembah Allah, dan dalam keseharian hidup kita, setiap kelakuan kita, dan juga harus diselaras dengan umat Allah. Tetapi kita tahu, kita mengenal hati sanubari kita itu merupakan satu proses. Banyak kelakuan kita sendiri tidak tahu mengapa kita berbuat demikian. Luar dalam menjadi satu, yaitu menyatakan kedewasaan hidup kita. Bukan tidak mengatakan segala hukum perintah telah diberikan, kamu besok menjadi orang yang baru, dan setiap peraturan kamu harus melakukannya dengan baik, tetapi di dalam niat kita pun tidak mengerti. Kita mungkin mengatakan kungfu luar dan dalam, tapi Allah ingin kita di dalam kita bertumbuh, luar dalam kita harus kudus. Tapi tahu harus mempunyai waktu yang dibentuk dengan waktu agar orang-orang bisa bertumbuh dewasa, termasuk mengenal akan hati sanubari kita dan bertanggung jawab atas setiap kelakuan kita, bukan setiap perkara maka kita menyalahkan orang lain. Tapi setiap orang harus bertanggung jawab pada diri sendiri untuk menjadi orang yang berkenan bagi Allah. Terlebih dahulu kita lihat kekudusan dalam kemah pertemuan menyatakan lampu kandil, di mana lampu kandil itu siang malam harus tetap menyala. Aaron harus terus mengatur lampu-lampu itu agar terus terang, ada petang dan ada pagi. Lampu itu harus tetap dipasang dan menyala. Di awal dikatakan Allah berfirman kepada Musa, perintahkan kepada orang Israel supaya mereka membawa kepadamu minyak zaitun tumbuk yang tulen untuk lampu, supaya lampu dapat dipasang dan tetap menyala. Jadi untuk menyalakan lampu bukan hanya tugasnya Harun. Dari mana datangnya lampu ini bisa menyala? Yaitu dari persembahan orang Israel, dari minyak zaitun yang dipersembahkan. Mungkin kamu bisa berpikir di padang gurun, hidup di sana bagaimana ada minyak zaitun, tapi Allah berfirman ini kehendaknya, maka Allah akan melakukan. Allah akan tetap minyak zaitun akan terjadi di depanmu seperti pasukan unta. Mereka akan mengadakan perdagangan. Mungkin mereka mempunyai minyak buah zaitun yang liar, mereka bisa menumbuk zaitun
Ini yang dikerjakan oleh rakyat, bukan hanya kamu dan aku. Lampu menyala itu, kalau memasang lampu itu adalah tugas Harun, tetapi mengatur lampu-lampu menyalakan itu adalah tugas Harun. Tetapi bagaimana lampu itu terus bisa menyala, yaitu kita harus mempersembahkan minyak zaitun kita, bahkan itu siang malam, dan juga ketetapan untuk selama-lamanya turun-temurun. Kita tahu di dalam kemah pertemuan ada 4 lapis di situ tabir. Kalau lampu ini tidak dipasang, dinyalakan, kamu masuk di dalam kemah kudus akan gelap. Dan juga yang berada di balik tabir, tapi Allah berkenan akan terangnya menerangi ruang kudus, sehingga di ruang kudus cahayanya bisa menerangi dia diam di tengah-tengah umatnya. Ini 1 sampai dengan 4. Kemudian poin yang kedua, 6 sampai pada 9, yaitu roti sajian. Tadi dikatakan oleh Pastor Boas bahwa untuk persiapan roti sajian ini cukup banyak, seperti Simo juga, dia juga membuat kue dan juga sangat berat. Setelah dia meninggalkan pekerjaan ini, pundaknya siang malam juga merasa sakit. Dia waktu bekerja harus membawa itu nota resep untuk membuat kue roti, dan di sini roti sajian harus disusun 2 susun di hadapan Allah menjadi ingat-ingatan bagi Tuhan, yaitu 12 suku, disusun dengan rapi. Dan Allah memberi pada umatnya, aku melihat dan aku mengenalmu, aku yang memeliharamu, aku menyediakan segala keperluanmu. Kemudian ini dipersembahkan lewat korban api-apian, sebab dikatakan di depan harus dibubuh dengan kemenyan. Ini adalah makanan kudus, jadi dia tidak siang malam diganti, tetapi setiap hari Sabat diganti. Ini diberi kepada keluarga imam untuk dimakan. Ini merupakan perjanjian bagi mereka, sebab Allah selamanya Allah yang menyediakan bagi mereka, mengingatkan umatnya. Allah tahu ini keperluan kita, makan itu penting. Salah makan juga itu meresahkan. Jadi di Taman Eden memberitakan kepada Adam dan Hawa, segala makanan yang mempunyai biji kamu boleh kamu makan. Dan juga Allah menjadikan Adam dan Hawa bukan menjadi budak, terus menjaga memelihara Taman Eden, tetapi mereka bisa sewaktu-waktu ada makanan untuk mereka makan. Tetapi orang Israel keluar dari Mesir, semua tahu bahwa makanan itu yaitu barang yang sangat berharga, sebab mereka melewati padang gurun. Tetapi Allah meminta imam agar roti sajian diletakkan di hadapannya, dan setiap hari Sabat harus diganti yang baru. Allah mengingatkan akan kebutuhan umatnya dan melihat dan menjaga mereka.
lampu harus tetap menyala, roti harus disusun dalam 2 barisan, diletakkan di atas meja emas sebagai makanan keluarga imam, sebab itu makanan kudus. Dikatakan kalau perbuatan di luar kemah pertemuan, Allah diam di tengah-tengah kemah, dan di luar itu kalau tidak ada peraturan sembarangan hidup, maka Allah yang kudus diam di tengah-tengah umatnya merupakan hal yang memalukan. Satu ya lelucon. Jadi dari kemah pertemuan dan hubungan dengan jemaatnya, kita berpikir bahwa di dalam kita Roh Kudus yang diam di dalam kita. Jadi awal saya katakan Allah yang menciptakan langit dan bumi diawali dengan Dia adalah Roh. Pada saat kita percaya Yesus, kita menerima Roh Kudus di dalam hati kita. Ruang Maha Kudus ada di dalam hati kita, dan juga sangat menginginkan bahwa di dalam hadiratnya hidup kita itu berubah. Di sini dikatakan ada seseorang, dia anak orang Mesir yang dilahirkan dari orang Ibrani, sebab dia menghujat nama Allah, hidup tanpa kekudusan. Kita berpikir mengapa dia anak orang Mesir. Kamu tahu hidup di tanah Mesir sebagai anak orang Mesir mempunyai identitas yang mewah, sedangkan yaitu ibunya orang Ibrani, seorang budak, seperti darah percampuran. Seperti di Vietnam, kamu bisa lihat seperti dikatakan anak dari mempunyai status yang lebih tinggi. Tetapi kalau sampai di Amerika beda lagi. Sebab di sana di Vietnam mereka dia mempunyai seperti identitas lebih tinggi, tetapi sampai di Amerika mempunyai status yang rendah. Kalau dikatakan dari akar usurnya, dia itu dilahirkan dari orang yang menyembah dewa Mesir seperti kita dalam pengajaran akar, yang dikatakan ibunya, dan juga diperjelaskan bahwa dia ibunya dari suku Dan. Kamu ingat waktu Yakub menerangkan bahwa memberkati suku Dan merupakan satu yang tidak baik. Dia seperti ular yang di jalan, seperti ular yang licik. Kebanyakan saudara, tapi nyatanya setelah masuk ke tanah Kanaan, suku Dan yang terlebih dahulu membuat berhala bagi mereka sendiri, dan sendiri yang mendirikan imam bagi mereka. Dan suku ini, kalau mereka tidak berubah, mereka terus dalam kegelapan. Dan anak ini dilahirkan dari salah satu ibunya dari suku Dan. Dan nama perempuan ini juga disebut namanya yaitu Silomit. Saya bertanya mengapa dia mengingatkan ibunya, dan juga dari suku Dan. Dia menikah dengan orang Mesir dan melahirkan anak ini. Jadi ini
pengejaran dari akar. Dia ada perdebatan di dalam hati, atau akan timbul, maka akan membawa kutuk. Waktu kita bertengkar juga bisa saja kita mengutuk, tapi kita memang sekarang tidak lagi berkelahi, tapi kadang sambil berkelahi kita juga bisa mengutuk seseorang. Kita menggunakan nama elah lain untuk mengutuk dia, bahkan menggunakan nama buah, apel, banana, durian, dengan suka yang tidak disukai orang. Tetapi di sini kita katakan waktu mereka berkelahi menggunakan nama Allah, mengutuk pihak lain. Dia menghujat nama Tuhan. Ini anak orang Mesir. Di sini mengatakan kekudusan Allah. Bukan hanya kata-kata yang kasar, mulut kita memang menyatakan isi hati kita, merujuk pada dasar dari kehidupan kita, bagaimana menyelesaikannya. Bagi yang mengutuk Allah, dia akan menanggung kesalahannya sendiri. Dia harus diserahkan kepada imam untuk menjatuhkan keputusan. Bagi orang yang mendengar dia mengutuk, menghujat, mereka juga harus meletakkan tangan mereka di atas kepala orang itu. Jadi kita mendengar juga kita dicemari. Dan kutuk ini diserahkan kepada orang yang menghujat itu. Kalau kita gereja nomor 11 sering menyebut ini, yaitu mesin vakum dari surgawi. Jangan kita dicemari. Biarlah kata-kata ini tidak melekat dalam hidup kita. Kemudian jemaat harus melontari dengan batu. Ini merupakan dia penghakiman massal, bukan sendiri. Dia harus dilontari mati karena dia menghujat nama Tuhan. Kemudian mengatakan tentang soal ganti. Ini dikatakan kalau seorang melakukan kekerasan, kalau kamu memukul sampai mataku buta, tahukah kamu dalam hatiku apa yang dipikir? Aku mau membutakan kedua matamu. Tetapi waktu perintah Allah, mata ganti batas seberapa besar lukamu, kamu tidak boleh melewati batas itu. Tidak boleh kamu membunuh anakku, aku membunuh kamu seluruh desamu. Jadi tidak boleh dibesarkan garisnya itu sehingga dendam itu semakin besar. Ini tidak berkenan bagi Allah. Binatang yang mati harus diganti seekor. Baik itu bagi pendatang asing atau umat Israel. Sebab akulah Tuhan Allahmu, Allah yang kudus. Kehidupan luar dalam dimulai dari hati sang menubari, sebab Allah diam di tengah-tengah kita, kita menyembah Tuhan Allah kita. Tuhan, hati kami terbuka di dalam Engkau. Kami tidak dapat menyembunyikan diri kami di hadapan-Mu. Tuhan, selidikilah hati kami. Di saat kami berdoa, mulut kami ucapkan apa yang kami pikirkan. Pada saat kami meninggikan memuji Engkau, apa yang kami pikirkan. Tuhan,
Selidikilah hati kami. Haleluya. Tuhan, kami tidak layak, tetapi Engkau memilih kami, sehingga janganlah kami lupa pada anugerah-Mu luar dalam. Kami sejajar, sepadan dengan kasih karunia-Mu. Terima kasih Tuhan, mohon Engkau tolong kami berharap kepada Engkau dan menyembah-Mu.
kami bersama saudari-saudari kami di pagi hari kami datang di hadapan Engkau. Kami bukan melakukan satu rutinitas datang ke renungan pagi, tapi di salah penyembahan kami bukan hanya untuk bernyanyi, Tuhan beri kami agar kami melihat di dalam kitab Imamat. Engkau tidak memberikan kami banyak ketetapan, tetapi Engkau menyatakan bahwa Engkau adalah roh. Engkau adalah roh. Yang kami hadapi, Allah ini adalah roh. Bukan suatu benda, bukan satu buku, bukan satu ketetapan. Tapi kami bisa mengadakan interaksi dengan Engkau, Allah yang kudus, Engkau roh, Allah yang benar, Allah yang setia. Tuhan, kira kami bisa mendekat pada Engkau. Kiranya saudara-saudari semua, mari kita memuji Tuhan Allah kita, dan kita kembali kita percaya kepadanya dan beritahukan kepada Tuhan, aku percaya Engkau Allah yang hidup. Engkau adalah roh. Dengan roh kami menyembah Engkau. Mari kita bersama berdoa menyembah Allah kita, dan kita meninggikan Allah kita maha besar. Dia adalah yang roh yang kita tinggikan, Allah yang ada di dalam hati kita. Bapa surga, kami berterima kasih pada Engkau sebab roh ada di dalam kami, sehingga kami bisa berinteraksi dan bertemu dengan Engkau. Tapi bukan hanya melihat setiap ayat-ayat dalam Alkitab atau ketetapan-ketetapan dan permintaan syarat-syarat, tetapi kami melihat Engkau menyertai kami, dan Engkau berfirman kepada hidup kami, dan juga mengutamakan kehidupan kami, sebab Engkau mengasihi kami, dan Engkau oleh karena kasih-Mu sehingga kami bisa di dalam terang Roh Kudus-Mu kami bisa melihat kenajisan kami, sehingga kami oleh karena Roh Kudus kami bisa mengejar pada kekudusan Engkau kembali untuk hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus, kami menyambut Engkau. Kami berterima kasih pada Engkau. Engkau Allah yang menyertai kami. Setiap hari ada Engkau, itu sangat baik. Kami merasakan damai sejahtera, dan setiap langkah kami merasakan hadirat-Mu, merasakan akan nyata-Mu, bukan seperti yang ditulis dalam Alkitab setiap hari, seperti cerita yang ditulis, tetapi kami ingin mengenal Engkau lebih banyak lagi. Puji Tuhan, agar kita Pastor Ju sebagai sima di gereja 611 yang menyalakan lampu, seperti ayat kedua dikatakan, perintahkan kepada orang Israel supaya mereka membawa minyak zaitun tumbuk cup yang tulen untuk lampu, supaya lampu dapat dipasang dan tetap menyala. Kita perlu minyak ini agar bisa menerangi kita. Yang minyak yang kita bawa, apakah ada berkas-berkas? Dan hari ini kita mengoreksi diri kita, apakah minyak yang kita bawa itu ada campurannya? Apakah kita bawa minyak yang tulen dan membawa kepada iman untuk menyalakan, untuk dipasang, sehingga menerangi kemah pertemuan. Kita mengoreksi diri kita sendiri, apakah kita minyak zaitun yang tulen? Banyak kala kami datang di hadapan Allah membawa tujuan. Minyak yang kami bawa banyak sekali campuran.
Kami ingin mendapat keuntungan, berkat. Jadi aku ingin melakukan yang lebih baik. Mendandan diri sendiri seperti yang baik, karena aku ingin mendapatkan sesuatu. Tapi Allah yang inginkan agar kita datang ke bait sucinya untuk menyala lampu, yaitu untuk melayani Allah agar berkenan baginya, bukan demi tujuanku. Juga di antara kita saudara-saudara semua datang di hadapan Tuhan dengan perasaan takut. Takut dihukum, takut melakukan kesalahan. Tapi lupa, pada saat kita mendekat pada Allah, kepuasan dan sukacita ini ya Tuhan, ampunilah kami. Kami ingin melayani Engkau, mendekat pada Engkau. Tujuan kami ini sudah ada campuran. Bahkan sebagai rekan gereja datang renungan pagi juga membawakan campuran berkas-berkas. Mungkin oleh karena kami hanya untuk tanda lapor datang atau melayani, kami baru datang. Ya Allahku, ampunilah aku. Ampunlah kami. Bukan untuk mendekat Engkau kami datang, tapi demi pekerjaan, demi untuk kehadiran, kami lupa akan Engkau. Tuhan, ampunilah kami. Agar minyak kami diuji yang murni, dengan kelakuan kami persembahkan. Engkau Tuhan yang kudus. Tuhan, selidikilah hati kami. Tuhan, ampunilah kami. Kami datang di gereja untuk menyalakan lampu, merupakan satu rutinitas agar kami dilihat orang lain dan diterima orang. Ini merupakan kekurangan dan kelemahan kami. Allah yang kudus, pada saat kami kembali datang di hadapan Engkau, tolonglah kami. Kami hanya mendatang di depan terang-Mu untuk melihat terang-Mu. Kiranya terang-Mu menerangi kehidupan kami. Kami melihat kekudusan Allah. Kami melihat ada terang ini, ada jalan ini. Kami selangkah demi selangkah mengikuti, sehingga kami perlahan melepaskan segala campuran hidup kami yang melekat di dalam hidup kami, sehingga kami bisa mendekat pada Tuhan yang kudus. Kami perlu Tuhan yang kudus. Tuhan, aku mengaku di dalamku banyak campuran, bekas campuran. Pada saat ada kesulitan dalam titik terendah, aku ingin datang di renungan pagi. Waktu aku datang hadapan Engkau, aku ingin mendengar Engkau berbicara padaku. Ini merupakan sikap, ini merupakan adalah berkas. Aku ini rusak. Kiranya Roh Kudus menolong aku
Walaupun aku seorang Lewi, pada saat aku melayani, aku lebih lagi merasa ingat untuk datang renungan pagi, tetapi jiwa demikian itu merupakan tidak benar. Aku melihat yang salah dalam kekuatan pelayananku tuh, menilai dari penilaian dalam pelayanan. Tapi Bapak, Engkau selalu berkata, selalu memberitahukan, aku mengasihi bukan karena kamu melayan atau mengabalakan, atau bukan karena kamu adalah ketua, tetapi antara hubungan kamu dengan aku. Aku akan mengasihimu, aku ingin menikmati waktumu dalam renungan pagi. Yesus, maafkan aku rusak banyak bekas-bekas dalam hidupku. Tuhan, ampunilah aku. Tuhan Yesus, oleh karena kasih-Mu, kami serahkan kotoran ini kepada Engkau. Aku bercelah, aku kotor. Tapi aku berterima kasih oleh karena kasih karunia-Mu kami bisa datang di hadapan-Mu, berhadapan dengan Engkau. Terima kasih Yesus, Engkau memberitahukan padaku dalam keterbatasan kami, Engkau memberitahukan kami. Engkau memberitahukan kami, aku mengasihi-Mu. Anakku, aku mengasihi-Mu. Setiap hari Sabat ia harus tetap mengaturnya di hadapan Tuhan. Itulah dari pihak orang Israel suatu kewajiban perjanjian untuk selama-lamanya. Roti turun untuk bagi anak Harun dan anaknya harus memakan di tempat yang kudus. Ini merupakan bagian maha kudus, baginya segala korban api-apian itu ketetapan untuk selama-lama. Saudara-saudarimu, kita ingat Allah menyediakan. Kalau di dalam kita punya celah, Allah tantangan di atas kita. Tuhan di sini dalam yang nyata bahwa agar Harun dan anak-anaknya juga mendapatkan penyediaan. Kalau kita punya kekurangan, kita beritahu pada Tuhan, aku kekurangan apa, aku perlu akan penyediaan. Kita berseru pada Tuhan agar kiranya penyediaan agar setiap Sabat, setiap minggu terus mengalir di dalam kehidupan kita, baik itu keperluan rohanimu atau jasmanimu, keuanganmu, ekonomimu, atau dalam kerohanianmu merasa kamu ingin agar penyediaan Allah, pertolongan Allah, segala kekuatan Allah memenuhi. Mari bersama kita berseru kepada Allah, kiranya Allah menyediakan bagi kita segala keperluan kita. Dia
menyuruh kita menyala lampu, Dia akan menyediakan segala keperluan kita. Dia menyuruh kita merayakan hari rayanya, Dia akan menyediakan setiap kebutuhan kita. Dia menyuruh kita menyerahkan untuk roti, Dia akan Dia akan menyediakan segala yang kita butuhkan. Mari kita berseru pada Tuhan, kiranya Roh-Nya memenuhi kita, Dia menyertai kita, Allah yang menyertai kita selama-lamanya. Dia diam di tengah-tengah kita, agar kita sebagai umat-Nya hidup dengan kelimpahan, sehingga menyatakan kemuliaan Allah. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang menyediakan, Tuhan yang menyediakan baik perekonomian kami atau kesehatan kami. Engkau Allah yang memberikan kasih karunia, demikian kami menyerahkan kepada Engkau segala kekhawatiran kami, serahkan pada Engkau. Kiranya Engkau menguatkan iman kami, terlebih lagi di masa liburan sekolah. Kami terlebih berdoa untuk kepada keluarga, orang-orang rumah kami yang segala kebutuhan. Tuhan, kami berterima kasih kepada Engkau, bahkan di hari ini, di dalam ayat-ayat ini kami melihat bahwa mulut kami juga bisa mendatangkan celaka. Setiap yang kami katakan bisa membawakan kutuk atau perkara yang terjadi. Jadi saat ini kami juga ingin kita bersama untuk memberkati mulut kita, saling memberi mulut kita, agar mulut kita menjadikan berkat bagi orang lain.
Kita melihat anak orang Israel, dia berdosa, dia dengan mobilnya hak, dia dihukum. Setiap orang di hadapan Tuhan. Demikian juga kita harus mengucapkan dosa kita. Tidak ada orang yang bisa lepas dari kekudusan Allah. Dan saya akan melihat bukan hanya penampilan kita, tetapi luar dalam kita harus kudus, kekudusan luar yang dalam. Dan Tuhan ingin kekudusan kita luar dalam kudus, sebab Dialah Tuhan yang kudus. Tidak melihat penampilan kita atau bagian tertentu, tetapi Dia seluruhnya dalam kita. Apa yang harus kita lakukan? Yaitu kita harus merenungkan kita perlu untuk mengaku dosa kita. Waktu kita mengaku dosa, kita tidak perlu menyembunyikan diri kita sendiri. Kita tidak bermuka dua, sebab kita selaras, sebab kita dengan berani datang di hadapan Allah, di hadapan Tuhan yang kudus. Kita tidak perlu untuk mendandani diri kita sendiri. Mohon Tuhan tolong kita agar Tuhan menjadi kita luar dalam yang satu terhadap kita. Demikian rupa kita tidak perlu hadapan dengan rupa yang lain, tetapi terhadap Allah kita yang maha tinggi, kita menyatakan diri kita sendiri dengan penuh kemerdekaan dan kebebasan. Kira Roh Kudus untuk menerangi kita, setiap orang menerangi kita, agar membawa segala kotoran hidup kita dan juga kepalsuan dalam hidup kita. Roh Kudus, mohon tolong kami. Kami adalah manusia, kami yang diciptakan, kami banyak kekurangan dan kelemahan. Tuhan, kiranya Engkau kami bisa menerima diri kami sendiri dan melihat diri kami sendiri dan melihat Engkau Allah yang kudus, dan kami masuk dalam kekudusan-Mu dengan merangkul kekudus yang Kau berikan. Dan juga kami mendekat pada kedekatan tidak dengan ketakutan, tetapi oleh karena kasih Kristus dan darah Kristus telah menyucikan segala dosa-dosa kami. Bahkan kami berselubung kebenaran Tuhan Yesus. Maka dengan berani datang di hadapan tata kasih karunia-Mu, mendapat kasihan, penghiburan, dan pertolongan pada waktunya. Tuhan, Engkau ini janji yang Kau berikan kepada kami. Dengan iman kami berpegang pada janji ini. Kami bisa selaras, kami bisa melangkah menuju ruang Maha Kudus-Mu. Tuhan, tolong kami lebih dalam lagi. Menuju ruang Maha Kudus-Mu dan melihat Allah yang kudus.
Tuhan, terima kasih Engkau memberikan waktu dari hari Selasa sampai Jumat ada renungan pagi, dan dengan renungan pagi kami memberitakan di banyak tempat, dan terima kasih Tuhan yang di online kami bisa kembali untuk eh, mendengarnya. Terima kasih Tuhan. Tolong kami agar kami terus menjalankan renungan pagi, menyalakan lampu bagimu untuk melayani hadirat-Mu. Kita terima berkat dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu. Di dalam renungan pagi, segala yang kau berikan, minyak zaitun yang tulen, yang berkenan bagi Tuhan, tidak ada kotoran. Kita berpegang pada renungan pagi hanya karena rindu akan firman Allah. Kita menyediakan hadirat Allah dalam nama Yesus juga memberkatimu. Allah menjadikan segala keperluanmu sehingga kamu tidak kekurangan, dan memberkatimu banyak anugerah dan juga bakatmu untuk memberkat ke orang lain yang di sekitarmu, dan dalam nama Yesus memberkatimu. Entah kegiatanmu hubungan dengan sesama, waktu orang bersalah padamu, menghinamu, oleh karena anugerah Tuhan kamu bisa mengampuni dengan kasih karuniamu, dengan kasihmu bisa menghadapi dengan dia dan bisa menerima dan memberkati hatimu yang kamu inginkan hal yang positif, sukacita dan bersyukur. Pada saat yang kamu pikirkan dalam hatimu berkenan bagi Tuhan, dan apa yang kamu ucapkan, yaitu kata-kata rahmat, mengalir rahmat dan berkat Allah yang berkelimpahan, demikian memberkati luar dalam itu integrasi kasih Allah memenuhimu dimanapun kamu berada, membawa damai, membawa sukacita, dan dimana kamu berada kerinduanmu, sehingga Allah semakin memberkati sehingga cawanmu penuh bahkan berkelimpahan. Dalam Yesus memberkatimu, amin.